Halo, Capricorn. Wah, Capricorn ya. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Halo juga crosswatcher ya, yang lagi memantau Capricorn. Oke. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Capricorn. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbalik-balik gitu. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin ada yang sudah merasakan, bisa maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat aja ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. So kita lihat energi Capricorn dan orang yang di-link sama Capricorn ya, siapapun yang ada kaitan dengan Capricorn. Oke. Oke, jadi di sini aku ngerasanya ya, ini bisa vice versa nih. General reading, bisa kamu atau dia ini ya. Jika ini kamu, aku ngerasa ini beberapa kalian ya, kayak udah ada di fase healing atau sudah beres healing gitu ya, sudah beres menenangkan diri, menyembuhkan luka batin ya. Kan beberapa pernah tersakiti, pernah kecewa gitu. Jadi karena kita pernah kecewa, ya emosional nggak stabil, kadang mood, kadang enggak, kadang ada sensitif juga, atau kadang jenuh, kadang bosan dengan semuanya, capek dengan semuanya ya. Ya kalian yang sudah healing pasti bisa hidup lebih baik karena kalian udah ngecas energi gitu, energi untuk melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Tapi kalau belum healing, coba healing lagi ya. Atau ngerasa butuh healing lagi, ya silakan healing lagi atau tenangkan lagi diri kamu ya. Karena aku ngelihat ada aja sih hal-hal yang membuat emosional itu nggak stabil ya. Tapi mau kamu emosional yang gak stabil atau sensitif juga, ini tetap ada yang sayang sama kamu, ya. Tetap ada yang mencintaimu. Aku bisa bilang ya, orang yang sudah berlalu, itu masih ada hati ke kamu. Masih ada cinta ke kamu. Yang berlalu masih sayang sama kamu. Tapi ada juga nih yang baru ya. Beberapa kalian, kamu didatangi orang baru. Entah suatu saat ya, atau beberapa sudah terjadi. Sebenarnya ada lagi ya, yang baru, yang fresh, itu suka sama kamu, kagum sama kamu. Ini kayak ada ketertarikan dia ya, yang fresh ini. Atau siapa ini ya, kayak ngerasa kamu tuh menarik gitu. Dia jatuh cinta sama kamu, dia ada hasrat juga sama kamu. Mungkin beberapa kalian ya, entah kamu cantik, kamu ganteng, kamu seksi ya. Karena ini orangnya berhasrat denganmu ya. Jadi aku ngerasanya mungkin ya kadang kita aja yang melihat apa yang belum kita capai di hidup ini. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang kurang, apa yang tidak ada, atau apa yang belum dicapai gitu. Padahal kalau kita lihat ya, yang kita dapat selama ini, yang bisa kita rasakan, atau kita masih bisa bernafas aja, itu kan harusnya disyukuri gitu. Jadi lihat juga ya, fokus juga pada hal-hal yang sudah diberikan Tuhan untuk kamu. Jadi jangan lupa bersyukur. Ini berapa kalian soalnya kayak mau membanding-bandingkan hidupmu dengan yang lain. Beberapa insecure, aduh gimana ya, aku ini apalah gitu. Ini bisa vice versa, ada orang yang insecure sama kamu, ada orang yang membanding-bandingkan hidupnya dengan kamu. Ya, mungkin kamu udah kenal orangnya,
Ini ada yang kayak diam-diam cemburu gitu ya, jealous. Kamu gimana ya di sana Capri ya, Capricorn? Kamu kayaknya udah sibuk ya sama hidupmu. Kamu masih ingat nggak ya sama saya? Kamu sama siapa sekarang? Ngapain aja, bobo di mana? Atau ya, kayaknya kamu udah bahagia ya sama hidup kamu. Ini beberapa dari mereka mengenang kamu loh, masih belum move on dari kamu. Ya apalagi kalau kalian dealing sama orang yang baperan ya, sebenarnya dalam loh perasaannya ke kamu. Tapi kalau ini orangnya nggak terlalu lama, tetap aja sih kamu kayaknya membekas di hatinya gitu. Kayak dia ngerasa ya mungkin kamu bisa aja menganggap aku lebih dari kamu, atau kamu bisa aja menganggap aku bisa baik-baik aja. Tapi sebenarnya enggak gitu. Kamunya yang sebenarnya bisa mandiri. Kamu sebenarnya yang bisa mengusahakan hidupmu, bisa bekerja keras untuk membahagiakan dirimu sendiri. Kamu bisa tanpa saya gitu. Tapi saya di sini, ya saya tuh sebenarnya berantakan loh, kacau ya. Jadi ada yang pengen bilang gitu ya ke Capricorn, atau ini vice versa nih, bisa Capricorn atau orang yang dealing sama Capricorn. Jadi jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini bisa juga ada yang cemburu gitu, insecure, karena kan dia sayang sama kamu. Kayak dia belum bisa mengimbangi kebaikanmu. Tapi ada juga yang cemburu karena iri. Ini beberapa ada yang iri, ada yang dengki, atau ya biasalah namanya hidup ya. Gak semua orang suka sama kita gitu. Ini perasaannya sekarang ya. Nah, aku ngerasa ini orang yang dealing sama kamu, tapi bisa vice versa ya. Dia ngelihat kayak kamu makin menarik gitu ya. Entah dia cari tahu kamu, atau dia punya feeling, dia punya intuisi gitu. Dia ngerasanya kamu kayak sudah menikmati hidupmu sepertinya ya. Sepertinya kamu bahagia nih. Sepertinya kamu bisa lebih dari saya gitu. Aku ngerasa gitu. Jadi dia tuh ngelihat kamu udah sibuk sama hidupmu, sibuk mencintai diri sendiri, memperbaiki hidup, atau ya kamu memperbaiki masa depan gitu. Kamu kayak sudah berdamai dengan keadaan gitu. Kamu kayak sudah menerima kenyataan yang terjadi gitu. Ini bisa vice versa ya. Jadi dia ngerasa, apa aku nih yang gagal move on dari kamu gitu? Apa aku yang gak bisa-bisa lupa sama kamu? Sedangkan kamu di sana kayaknya kamu udah happy begitu, kamu udah mencintai diri sendiri. Ya ini beberapa ada yang mirror ya. Kalau aku ngerasanya ada yang mirror. Jadi di sana tuh dia ngerasanya kayak gitu. Ya aku nih apalah sekarang ya. Aku begini-begini aja, masih susah lupakan kamu. Tapi kamu di sana mungkin bisa aja ngerasa gitu ya. Ya aku di sini juga apalah. Jadi ada yang mirror gitu sih aku rasa ya. Sama yang dia rasa dengan kamu rasa gitu kak. Kan ini ada yang gitu loh, kayak kembaran gitu. Kembar ya, kembar jiwa, kembar energinya itu ada. Dan aku ngelihat kayaknya orang ini masih banyak loh unek-uneknya. Masih banyak kejujuran yang pengen dia sampaikan sama kamu. Atau ini orangnya suka mendam, gak terbuka, gak jujur. Ya jadi bisa aja suatu saat kamu akan tahu ada kebenaran yang terungkap. Bisa tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami. Kamu akan tahu gitu. Atau kamu sudah mulai tahu ya. Apalagi kalau intuisimu tajam. Apalagi kalau kamu udah ngasah intuisi ya. Ya kamu sebenarnya bisa mendeteksi drama, mendeteksi kebohongan, mendeteksi ada yang dia pendam, atau kamu mendeteksi orang yang bertopeng ya, orang yang fake. Gini. Jadi
Ini bisa vice versa ya. Entah kamunya yang ngerasa gitu atau dia ya. Jadi aku juga lihat ini ada orang yang ngerasa kamu udah cuek gitu. Atau dia pernah cuekin kamu. Atau dia pernah pasif, kamu jadi ikutan pasif, ikutan cuek. Atau kamu ngerasa kamu juga udah jenuh sama semua drama yang terjadi. Jadi kamu kayak B aja sih, biasa aja dengan semuanya. Ya, atau ini kan kalau mirror ya, sama-sama sih ngerasa ya udah dianya kayak bodo amat, ya aku bodo amat aja gitu. Atau aku ngelihat di sini entah siapa yang pernah menyakiti, ya nggak selamanya kan bisa menyakiti, karena orang yang tersakiti itu kan akhirnya jadi males gitu, jadi kayak nggak mau lagi ngebuka celah untuk drama gitu. Aku ngerasa seperti itu. Tapi bisa juga ya orang ini diam-diam memperhatikan kamu terus, memantau kamu. Ya bisa aja dia memantau gerak-gerik kamu tuh ngapain, kamu sama siapa gitu, ngelakuin apa, udah sebahagia apa kamu, gimana yang kamu kerjakan gitu, sesukses apa kamu. Itu ada yang seperti itu ya. Itu jadi ada yang rasa ya nggak semua kan hal-hal itu bisa dibicarakan melalui komunikasi, ya mau baik-baik ataupun nggak baik-baik gitu. Karena di sini ada orang yang betah diam gitu, ada yang betah untuk tertutup gitu. Padahal kalau pengen ada yang dibicarakan, ya silakan gitu kan. Tapi dia nggak, dia lebih memilih diam gitu. Ini orangnya suka diam, dia nggak ekspresif begitu. Atau dia memang suka menyembunyikan rahasia. Ya padahal kalau kamu lihat tarot juga kamu kan tahu ya, sebenarnya maunya apa nih Dora. Maunya apa nih Sergio begitu ya. Dan aku ngerasa ini ada yang sakit ya. Ada yang sakit kalau aku ngelihatnya. Entah dia atau vice versa. Jadi ada yang kayak ngerasa kurang sehat. Ya secara mental aku kurang sehat, secara kantong juga kurang sehat gitu ya. Ya secara fisik juga ada. Secara fisik ya ada yang kurang sehat. Entah dia konflik batin terus sama kamu, kondisi kesehatannya menurun, atau dia kesana kemari, so sibuk, atau ya dia pendam semuanya, dia nggak jujur ya. Akhirnya kan mempengaruhi kondisi kesehatan. Ini ada yang sampai sakit sih, aku rasa ya. Bisa vice versa. Kita lihat lagi. Wah, ini tuh ada Libra ya, Aquarius, Gemini. Terutama Gemini ya. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn. Sesama Capricorn mungkin ada. Ada Aries ya, Leo, Sagittarius. Oke. Jadi yang strong ya, yang kuat Cancer, Sagittarius, sama Gemini. Bisa energi aja. Ada sih yang kuat lagi ya, kayak sesama Capri gitu. Aries sama Scorpio juga kuat kalau aku ngerasa ya. Jadi di sini aku ngelihat kamu tuh sebenarnya pengen tahu ya, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan orang itu, atau kenapa sih masih kepikiran dia, kenapa sih masih ada drama, kenapa ya aku tuh overthinking terus ya, aku kepikiran terus. Atau kamu bisa aja memantau situasi, memantau keadaan, atau kamu memantau seseorang. Ya ini orangnya mungkin yang kamu sayang ya, yang kamu suka, yang kamu cinta. Ini bisa vice versa. Ada yang sayang samamu, sayang dan cinta dengan kamu, atau suka sama kamu, jadi sibuk gitu kepoin kamu ya, stalking kamu atau apa gitu. Yang ngecek aja
Capricorn udah move on nggak ya? Capricorn ini sama siapa begitu? Bahagia nggak ya? Gitu. Bisa vice versa. Bisa kamu yang kayak gitu. Jadi di sini dibilang jangan terlalu keras sama dirimu sendiri. Nggak semua hal harus dipikirkan. Kamu mikirin orang itu mikirin kamu nggak? Belum tentu kan? Kamu berusaha membahagiakan dia, mereka, atau siapa ya? Kamu berusaha mencapai ini, mencapai itu. Tapi ya nggak usah lagi sih butuh validasi ya. Capek loh kalau kita mengejar pengakuan manusia. Jadi ya jadilah dirimu sendiri. Manifestasi apa yang bikin kamu bahagia. Jangan menaruh kebahagiaan kamu sama orang lain. Sebenarnya kamu bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Pengen bahagia hari ini ya, bahagiakan dirimu. Kamu mau berharap sama siapa? Sebaik-baiknya manusia pasti ada aja yang mengecewakan, gitu. Jadi berharap pada dirimu sendiri dan terutama sama Tuhan ya, gitu. Dan ini beberapa kalian ya, kamu fokus kerja gitu, mungkin lebih baik fokus cari uang, fokus membuat kualitas dalam dirimu. Aku sih ngerasa apa yang kamu kerjakan ya, ini bisa berhasil sebenarnya. Entah kamu ngerjain ini, mengusahakan ini, membuat karirmu bagus, itu sebenarnya bisa ada perkembangan nih, kalau aku ngerasa ya. Dan ini perkembangannya nggak kamu duga-duga. Perkembangan ini nanti soal karir nggak kamu sangka-sangka ya, suatu saat nanti. Ya bagus lah pada intinya gitu. Tapi jangan terlalu porsir juga ya, sampai kamu capek, lelah. Mikirin kerjaan, mikirin dia, mikirin keluarga, mikirin teman. Ada lagi yang iri, yang dengki, ngomong ini, ngomong begini, begitu ya. Ya, kalau capek istirahat say, ya. Nggak usah semua dipikirin. Itu berapa sih, ya. Nggak semua. Jadi yang ngerasa gue capek sih, gue capek mengejar tuntutan ini, tuntutan itu. Jadi terkadang kita tuh jangan lihat ke atas terus ya. Aduh dia enak ya, dia udah begini. Yang itu enak ya di sana, dia udah begitu. Nah, ya boleh-boleh aja ngeliat ke atas ya, supaya termotivasi. Gua harus bisa sih kayak dia, gitu, kayak mereka. Tapi lihat juga lah ke bawah, supaya tahu bersyukur. Lihat juga ke bawah, masih banyak loh yang lebih menderita daripada kita. Masih banyak orang yang nggak punya kayak yang lebih dari kita gitu. Maksudnya kayak apa ya? Masih banyak yang tidak lebih punya. Masih banyak yang lebih berkekurangan, masih banyak yang lebih lemah, lebih kekurangan daripada kita, gitu. Jadi ya semua harus seimbang gitu ya. Lihat ke atas boleh, tapi jangan berlebihan sampai lupa lihat ke bawah, supaya kita tahu bersyukur. Ya, begitu Kak. Bisa vice versa ya. Ini beberapa aja mungkin. Dan aku ngerasa, ya memang kamu butuh istirahat gitu. Ya it's okay, kita harus berusaha keras, kita harus menjadi sosok yang berkualitas supaya dihargai, supaya yang nyakitin kita itu nyesel, supaya yang ngecewain kita itu nyesel. Tapi ya jangan lupa istirahat juga sih ya. Ya kita kadang mengejar hal-hal duniawi kan karena butuh pengakuan, kita punya ekspektasi kan ya karena di situ ada ego gitu. Jadi sekali-sekali atau memang udah waktunya istirahat lah ya, nggak usah semua dipikirin banget. Bahagiain juga dirimu sendiri. Ini beberapa kalian ya, sampai ada yang ngerasa capek, jenuh dengan semuanya. Ya itu kita bisa ngerasain bosan, capek, jenuh itu karena kita nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ini bisa vice versa ya. Kayaknya beberapa kalian memang cuek ya, kamu bodoh amat dengan semuanya, udah males ya. Males dengan yang toxic gitu. Kamu diam 1000 bahasa juga bisa ya. Tapi ini bisa vice versa. Bisa dia yang begitu. Dia diam, dia cuek. Ya udah, gue cuek juga gitu. Masa gue aja sih yang berjuang. Nah, ada yang begitu ya. Tapi diam-diam ya memantau sih. Kayak gue stalking juga mau. Stalking sosmed atau ya stalking aja di tarot gitu. Ya memantau energinya, pengen tahu aja gitu. Ya beberapa kalian ada yang gitu. Diam-diam tapi otak bekerja ya. Kamu juga
punya rasa keingintahuan yang tinggi gitu, di dalam diam, di dalam pasif, atau mungkin orang ngerasa kamu nggak ngelakuin apa-apa, tapi kamu sebenarnya bisa aja kan mengikuti intuisimu. Kamu sebenarnya punya feeling yang kuat juga gitu, bisa merasakan ada nih yang nggak bener nih, ada nih yang nggak beres. Nah, ada yang kayak gitu ya. Oke. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ini yang kuat Capricorn. Bisa energimu nih, atau sesama Capri ada ya. Cancer juga kuat, Sagittarius, Aquarius, sama Scorpio. Aku ngerasanya itu yang strong. Yang kuat ya, juga ada Taurus. Di sini ada Cancer lagi, ada Gemini, Leo juga kuat, sama Virgo ya. Wah, Taurus. Jadi, ini ya, orang ini ngerasa kayak apa ya? Masih punya ketertarikan sama kamu. Ini entah orangnya udah berlalu ya, atau masih ada ya. Aku rasanya dia masih sayang gitu, masih menginginkan kamu, masih mencintaimu, masih nggak bisa lepaskan kamu sebenarnya. Makanya kan orang ini masih mau memantau, masih mau cari-cari info tentang kamu, diam-diam. Atau memang orang ini punya intuisi tajam ya, untuk mendeteksi kayaknya kamu sekarang hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Kamu sudah healing, sudah sembuh, sudah jadi diri sendiri, bisa vice versa. Tapi ada juga yang ngerasa kayaknya kamu punya yang lain di sana gitu. Ada yang punya feeling begitu ya, perasaan kayaknya kamu ada yang lain di sana. Kayaknya kamu udah bahagia dengan yang lain, dengan Marimar, dengan Ferguso atau siapa ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang ya berpikir gitu ke dia. Jadi kalau ada yang lain ya jelas lah gue jealous gitu, gue cemburu gitu. Ada yang cemburu dalam diam. Ada yang ngerasa kayak sebenarnya nggak terima kalau kamu dengan yang lain. Sebenarnya ya kalau terjadi perpisahan, aku belum sepenuhnya ikhlas, belum sepenuhnya rela. Ini entah dia atau kamu ya. Ada yang begitu. Dan dia baper nih ya. Baper banget, kayak orang yang ngerasa ya baru nyadar aja gitu, cinta aku ternyata mentok di kamu lagi, di kamu lagi, kamu lagi. Bahkan ini ada yang udah berusaha untuk melepas ya, udahlah bodo amat aja, tapi kayak nggak bisa gitu. Meskipun ini ada pihak lain juga ya, di pihaknya dia, entah siapa nih pihak lain, bisa orang lain, keluarga, atau dia fokus ke yang lain, tapi kayak dia kepikiran kamu lagi. Kamu bisa aja ngerasa dia cuek, dia kayak udah sibuk sama hidupnya juga gitu, tapi kamu masih membekas ya di pikirannya, di perasaannya gitu ya. Nih sibuk kan kepoin Capricorn, dia pantau kamu terus ya. Kamu sama yang lain gak ya? Bahagia gak sih kamu? Kamu kok tega kalau kamu sama yang lain? Ingatlah sama aku ya. Ada yang rasa gitu. Ini bisa vice versa loh, bisa vice versa ya. Jadi coba kita lihat lagi ya. Karena aku ngerasa di sini ada orang yang toxic gitu ya, negatif sih energinya. Jadi kalau bisa dibilang orang ini punya egoisme yang tinggi ya. Entah siapa ini ya, dia atau vice versa. Jadi ada orang yang punya egoisme tinggi, entah memang udah egois dari dulu, atau dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi keluarga, dipengaruhi teman atau apa gitu ya. Jadi susah banget dia bersikap bijaksana gitu. Dia kayak orang yang selalu apa ya, dia selalu pengen dominan gitu. Dia selalu apa yang dia inginkan ya itu harus didapatkan. Contoh, gue nggak pengen lo sama yang lain, ya dia pengennya gitu. Kamu janganlah sama yang lain, kamu janganlah bahagia tanpa saya. Atau ya, aku tuh orangnya mudah terpengaruh,
Jadi aku begini ya, aku toksik, aku egois ya karena pergaulan atau pengaruh yang lain. Ada pengaruh dari siapa gitu ya, teman, mama, papa, atau pengaruh Marimar, pengaruh siapa gitu ya, Suneo, siapapun lah. Aku ngerasa gitu. So, ya kalau orang seperti itu pasti kita marah lah, kita jengkel gitu. Aku ngerasa di sini ada orang yang selain cemburu, dia marah juga gitu. Ini entah kamu ya atau dia. Jadi kalau kita disakiti, dikecewain, ya dihianati, kita nggak diprioritaskan, ya kita pasti marah gitu ya. Karena ya namanya hubungan kan harusnya sama-sama berjuang, sama-sama menjaga, atau ya harusnya bisa dipercaya gitu. Tapi orang ini nggak bisa dipercaya gitu. Ya ada yang marah ya, kesel gitu, kenapa sih kayak gini. Atau memang ini trust issue jadinya ya, kita gimana mau percaya karena udah jelas-jelas mencurigakan, udah jelas-jelas drama, toxic begitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, divine timing. Wah, ini waktu yang akan menjawab ya. Jadi semesta bilang di sini beberapa hal harus kita tunggu ya. Tunggu tanggal mainnya. Cie. Tunggu tanggal mainnya itu dalam artian gini, dia tuh yang terbaik nggak buat kamu, dia mau berjuang nggak untuk kamu, atau kamu akan tahu tanggal mainnya, memilih bertahan atau melepas gitu. Tapi beberapa kalian aku ngerasanya kalau masih saling cinta dan saling mau berjuang, ya bisa aja nih hubungan membaik ya. Kalau dia mau berjuang, tapi kalau kamu yang berjuang sendiri ya itu akhirnya cinta tidak terbalaskan ya. Memang cinta itu pada dasarnya harus tulus ya, tidak menuntut apa-apa. Tapi kalau kamu inginkan komitmen, ya dua-duanya harus berjuang. Kalau kamu sendiri ya, itu cintanya bertepuk sebelah tangan. Nih, tapi ada beberapa yang sadar ya. Sadar banget. Iya sih, aku merasa bersalah sama kamu. Aku menyesal atas apa yang aku lakukan. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa memperbaiki hubungan sama kamu. Ya, itu ada. Kenapa dia bisa begitu kalau kamu ini udah mencintai dirimu sendiri? Hargai dirimu. Coba bikin dirimu berkualitas ya. Karir, kerjaan yang kamu lakukan, yang kamu usahakan, coba bikin sebaik-baiknya. Bikin diri kamu tuh kayak seseorang yang berharga. Kamu punya value, punya nilai, punya kualitas. Jadi ya kalau kamu hargai dirimu gitu kan, kamu dihargai orang gitu ya. Dan abaikanlah hal-hal yang toksik, abaikan hal-hal yang negatif, omongan-omongan gak jelas ya. Kalau kamu ngerasanya iya sih ada yang suka sama gue, tapi ada juga yang nggak suka, ya udah biarin aja. Namanya manusia kan begitulah. Ada yang senang melihat kita senang, tapi ada juga yang susah melihat kita senang gitu. Ya. Di sini dibilang kamu belajar melepas, memaafkan, mengikhlaskan ya. Kalau masih sulit ya belajar lagi, coba lagi ya. Kita kan manusia, memang gak semua sama. Ada orang yang mudah banget mengikhlaskan, tapi ada juga yang butuh waktu. Tergantung bagaimana rasa sakit itu ya. Ya manusiawi lah. Tapi apa salahnya belajar lagi, mengikhlaskan, menjalani. Dan ya kita boleh aja punya ekspektasi, tapi jangan berlebihan, supaya gak terlalu kecewa. Kita boleh aja punya pencapaian, berharap target, dan ya mungkin ada ambisi atau apa. Tapi jangan berlebihan juga ya. Ya kadang kan tubuh ini juga butuh istirahat ya. Butuh holiday begitu. Butuh halan-halan ya, silakan kalau mau jalan-jalan ya. Jalan-jalan gak mesti jauh ya. Di dekat rumah juga bisa. Atau ngapain gitu di rumah, bikin dirimu senang. Itu kan bagian proses healing juga, supaya tenang, supaya jangan terpengaruh oleh energi-energi toksik yang membuat kita jadi gelisah. Karena hidup ini kan singkat ya, harusnya dinikmati,
dibuat dengan rasa syukur yang tinggi. Jadi ya kalau kita sedih jangan berlebihan, kalau kita senang juga jangan berlebihan ya, supaya biasa aja, supaya mengalir aja hidup ini ya. Yang perlu diperbanyak itu sebenarnya bersyukur. Oke? Jadi sampai sini dulu ya Capricorn. Ini bisa beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.